Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama saya Yani Mariani. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara present perfect tense dan simple past tense. Karena sering sekali di antara kalian, para siswa terutama, yang masih bingung membedakan antara perbedaan keduanya. Baiklah, kita akan mulai dengan definisi atau pattern pola kalimat antara present perfect tense dan simple past tense. Ya, apa itu present perfect tense dan past simple tense? Jadi, apa perbedaan di antara kedua tenses tersebut? Ya, ini pertanyaan yang sering muncul. Apa itu pengertian tentang present perfect tense dan past simple tense? Nah, kali ini Ibu akan memberikan pengertian atau definisi dan pattern atau pola kalimat dari present perfect tense dan simple past tense. Present perfect tense yaitu suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang atau sudah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Namun, efeknya itu masih berlanjut sampai saat ini. Ya. Nah, dengan pola kalimat yaitu subjek ditambah dengan have atau has ditambah verb ketiga dan objek. Contohnya, Agus has bought car. Ya, itu salah satu contoh. Subjeknya adalah Agus. Di sana karena Agus itu singular subject, ya, nantinya bisa digantikan dengan he, maka menggunakan has bukan have. Bought itu verb ketiga dari buy, ya. Agus sudah membeli mobil. I have eaten bread today. Saya sudah makan roti hari ini, ya. I di sana karena I itu harus menggunakan have, maka tambahkan have dan eaten verb ketiga dari eat. Nah, untuk kalimat negatifnya kalian tinggal menambahkan saja setelah have atau has tambahkan not, ya, dengan verb tetap verb ketiga. Jadi untuk kalimat negatifnya, Agus has not bought car. Agus belum membeli mobil. I have not eaten bread today. Saya belum makan roti hari ini. Nah, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, ya, tinggal kalian bawa ke depan have dan has-nya, kemudian tambahkan subjek dengan kata kerja tetap verb ketiga yang dipakai. Jadi kalimat interrogatifnya adalah has Agus bought car? Ya. Apakah Agus sudah membeli mobil? Have you eaten bread today? Apakah kamu sudah makan roti sekarang? Nah, itu ya untuk present perfect tense. Sementara untuk simple past tense, definisinya adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk suatu aksi yang telah selesai dikerjakan di masa lalu, waktu lampau, ya, dengan ketentuan waktu yang sudah jelas atau sudah pasti. Itu untuk simple past tense. Nah, patternnya atau pola kalimatnya. Untuk pola kalimat positif ada subjek, verb 2 ditambah objek dan kata keterangan. For example, Benny went to Jogja last week. Nah, itu ya. Benny pergi ke Jogja minggu kemarin. Nah, itu kan kata keterangannya itu jelas. Kapan-kapannya jelas. Sementara di present perfect tense itu tidak jelas, ya. Sampai sekarang masih berlanjut efeknya. Nah, itu untuk keterangan yang biasa digunakan di simple past tense itu ada kata last week, last year, last month, atau bisa juga dengan yesterday. Nah, untuk kalimat negatif, nah di sana perubahannya kalian harus menambahkan did setelah kata subjeknya, ya. Setelah did tambahkan not, tambah
Karena sudah ada did not, bukan menggunakan verb 2 lagi, tapi kalian harus menambahkan verb 1 ya, berubah dari verb 2 berubah menjadi verb 1 kalau dibuat kalimat negatif. Jadi kalimat yang pertama itu, Benny did not go to Jogja last week. Benny tidak pergi ke Jogja minggu kemarin. I did not eat bread yesterday. Jangan lupa untuk mengubah verb kedua menjadi verb ke satu dalam bentuk kalimat negatif simple past tense. Sementara untuk kalimat pertanyaannya atau interrogatif, kalian tinggal dikedepankan did-nya ya. Did Benny go to Jogja last week? Did you eat bread yesterday? Apakah Benny pergi ke Jogja minggu kemarin? Apakah kamu makan roti kemarin? Nah, did you eat bread? Nah, itu pemahaman tentang definisi dan pola kalimat dari simple past tense dan present perfect tense. Nah, untuk perubahan kata jangan lupa kalian juga harus bisa membedakan mana yang termasuk bab 1, bab 2, bab ketiga. Karena ini sangat penting nanti kalau kalian harus menambahkan dalam latihan kalimat kedua tenses tersebut ya. Untuk perubahan bab 1 misalnya kata sleep. Nah, sleep kalau bab 2-nya berubah menjadi slept. Bab ketiganya slept. Go untuk bab 1 itu kan ada go atau goes, dan untuk bab kedua berubah menjadi went, bab ketiga berubah menjadi gone. Speak ada kata speak atau speaks untuk bab 1, bab kedua berubah menjadi spoke, bab ketiganya spoken. Kalau kalian paham ini, kalian tidak akan salah dalam penggunaan kedua tenses tadi. Catatan untuk present perfect tense, kalian harus bisa membedakan subjek mana yang harus menggunakan have dan subjek mana yang harus menggunakan has. Untuk have ada kata I, you, we, they. Untuk has yaitu untuk subjek she, he, dan it. Ya. Mari kita latihan soal sekarang ya. Untuk kedua tenses tersebut, choose present perfect or past tense. Number 1, she bla 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 in a two-story house when she was young. Coba kalian perhatikan kalimatnya. Dia titik-titik tinggal di rumah 2 lantai ketika dia masih muda. Nah, ketika dia masih muda berarti kan efeknya sekarang sudah tidak lagi terasa akibat dari pekerjaannya. Maka kalian harus pilih yang past tense atau simple past tense. Maka jawabannya adalah yang atau A, lived. Number 2, Arum bla 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 her bank locker key yesterday. Arum titik-titik kunci locker banknya kemarin. Nah, ini sudah jelas ada kata yesterday, berarti kalian harus menggunakan past tense. Yang past tense adalah yang B ya, lost. Number 3, the driver bla 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 his car 3 times this year. Pengemudi itu titik-titik mobilnya 3 kali dalam tahun ini. Nah, dalam tahun ini kan itu tidak jelas waktunya kapan-kapan ya. Dia sudah 3 kali tahun ini dan ini masih tahun ini. Berarti masuk ke dalam jangkauan ke present perfect tense. Makanya jawabannya itu yang B, has crashed. Telah menabrak ya mobilnya. Number 4 bla 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 already ya. Setiap kata yang ada already-nya pasti itu adalah kalimat present perfect tense. Maka yang dipilih adalah yang A, has the bus left. Apakah bis itu sudah pergi? Nah, already di situ artinya sudah ya. Nah, number 5, German Democratic Republic bla 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 the Berlin Wall in 1961. Republik Demokratis Jerman, maksudnya itu kan membangunnya itu ya, tembok Berlin di tahun 1961. Itu sudah jelas waktunya kapan, maka gunakan simple past tense. Jawabannya adalah B. Itu kalimat latihan soal ya.
untuk latihannya. Nah, sebagai kesimpulan dapat kita simpulkan bahwa simple past tense adalah kegiatan untuk aksi yang telah rampung dikerjakan di masa lalu. Sedangkan present perfect tense adalah suatu aksi yang telah dimulai di masa lalu, tapi baru-baru ini atau sudah lama dan terhubung dengan masa kini, masih berlangsung atau efeknya masih dapat dirasakan saat ini. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa kalian pahami dan bisa kalian praktekkan dalam latihan-latihan soal di modul yang sudah tersedia. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita mungkin nanti akan bertemu lagi dalam sesi pembelajaran bahasa Inggris berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.